Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Kencana. Kencana ya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Antika dengan NIM 24311024, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Patompo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah yaitu pengembangan dan sumber media pembelajaran yang berjudul Sistem Pencernaan, Pernapasan, Metabolisme, dan Pertukaran Gas pada Manusia. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, struktur dan fungsi sistem pencernaan. Yang kedua, cara kerja sistem pernapasan. Yang ketiga, proses metabolisme dan pertukaran gas. Yang keempat, bagaimana sistem tubuh saling berhubungan. Selanjutnya, hubungan sistem tubuh. Yang pertama, pencernaan. Ubah makanan jadi zat gizi. Yang kedua, pernapasan. Ambil O2 dan buang di CO2. Sirkulasi, angkut zat ke seluruh sel. Metabolisme, ubah gizi jadi energi. Jadi, sistem tubuh tidak bekerja sendiri-sendiri. Semuanya saling mendukung. Yang pertama, pencernaan mengubah makanan jadi zat gizi. Pernapasan mengambil oksigen dan membuang karbodioksida. Sirkulasi darah mengangkut zat tersebut ke seluruh tubuh. Dan metabolisme mengubahnya jadi energi untuk beraktivitas. Selanjutnya, pengertian pencernaan. Pencernaan adalah proses mengubah makanan yang besar dan rumit menjadi zat kecil dan sederhana. Hal ini agar zat tersebut bisa diserap oleh darah dan digunakan oleh tubuh. Selanjutnya, saluran pencernaan. Saluran dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai anus. Proses ini juga dibantu oleh kelenjar seperti hati, pankreas, dan kelenjar ludah. Adapun jenis-jenis pencernaan. Jenis-jenis pencernaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, mekanik, yaitu menghancurkan makanan secara fisik. Yang kedua, kimiawi, yaitu mengubah makanan dengan bantuan enzim. Usus halus punya struktur filling yang luas sehingga penyerapan zat gizi jadi lebih maksimal. Selanjutnya, pengertian pernapasan. Sistem pernapasan berfungsi mengambil oksigen dari udara dan membuang karbodioksida. Selanjutnya, struktur pernapasan. Struktur pernapasan dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Selanjutnya, mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pernapasan luar. Yang kedua, pernapasan dalam. Pernapasan luar saat kita tarik dan buang napas. Pernapasan dalam yaitu pertukaran gas antara darah dan seluruh sel tubuh. Selanjutnya, pertukaran di alveolus. Dinding alveolus sangat tipis dan dekat dengan darah. O2 dari udara masuk ke darah. CO2 dari darah keluar ke alveolus dan dibuang. Selanjutnya, pengertian metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tubuh. Terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme yaitu membangun jaringan baru
protein yaitu bahan bangunan dan perbaiki sel, dan lemak yaitu cadangan energi dan perlindungan organ. Adapun satuan energinya diukur dalam kategori 1 kg karbohidrat sama dengan 4 kalori, 1 kg protein sama dengan 4 kalori, dan 1 kg lemak sama dengan 9 kalori. Jadi kebutuhannya tentu berbeda-beda tergantung usia dan aktivitasnya. Hubungan antara sistem yaitu pencernaan menghasilkan zat gizi, pernapasan menghasilkan O2, darah menghasilkan angkut ke seluruh sel, metabolisme ubah jadi energi. Gangguan pencernaan. Yang pertama, penyakit umumnya biasa disebabkan oleh diare atau sembelit. Cara cegahnya yaitu makan makanan yang teratur, bersih, minum air yang cukup. Selain itu, terdapat vitamin, mineral, dan air yang sangat penting untuk mengatur berbagai proses metabolisme, menjaga keseimbangan cairan tubuh, serta membantu kerja enzim. Adapun gangguan pernapasan. Penyakit umumnya biasanya disebabkan oleh asma, flu, TBC, atau infeksi paru-paru. Cara untuk mencegahnya yaitu hindari asap, udara bersih, dan berolahraga. Kita perlu menerapkan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang, makan secara teratur, minum air putih yang cukup, menjaga kebersihan makanan, berolahraga secara rutin, tidak merokok, menghindari asap dan polusi udara, serta beristirahat dengan cukup. Yang terakhir, kesimpulan. Pencernaan mengubah makanan jadi zat gizi, pernapasan mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Metabolisme mengubah zat gizi jadi energi. Semua sistem bekerja sama agar tubuh bisa tumbuh, bergerak, dan berfungsi dengan baik. Sistem pernapasan menyediakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya, zat gizi dan oksigen diangkut oleh sistem peredaran darah menuju seluruh sel tubuh. Di dalam sel berlangsung proses metabolisme yang menghasilkan energi untuk menjalankan ke seluruh aktivitas tubuh, mulai dari bergerak, berpikir, tumbuh, hingga memperbaiki jaringan yang rusak. Dengan demikian, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem peredaran darah, dan metabolisme merupakan satu satuan yang saling berhubungan. Gangguan pada salah satu sistem akan mengaruhi kerja sistem lainnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan tubuh melalui pola makan bergizi, olahraga teratur, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan lingkungan, serta menerapkan gaya hidup sehat agar seluruh sistem organ dapat bekerja secara optimal. Sekian presentasi saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.